Geger, Nikita Mirzani mengaku tidak gentar apabila ia dipenjara atas laporan polisi Dr. Reza Gladys di Polda Metro Jaya, di mana kini ia pun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu pun diungkapkannya saat kemarin ia melakukan siaran live di sosial media. Dengan nada tegas, Nikita bahkan menampik anggapan bahwa dirinya panik jelang diperiksa, sekaligus menuding bahwa pihak Dr. Reza Gladys lah yang justru panik. Lantas, apa yang membuat Nikita Mirzani tidak menunjukkan kecemasannya ketika hendak diperiksa sebagai tersangka? Benarkah Nikita pun juga merasa bahwa ia tidak pernah berhubungan dengan Dr. Reza Gladys, tapi justru yang terjadi ketika itu, ia pun didaulat sebagai brand ambassador untuk produk kecantikan milik Dr. Reza Gladys. Seperti apakah tanggapan pihak Dr. Reza Gladys atas reaksi Nikita Mirzani? Seperti apa kesaksian Mail, asisten pribadi Nikita Mirzani, terkait tuduhan pemerasan terhadap Nikita Mirzani? Seperti apa pula tanggapan Rasman Arif Nasution dan juga Farah Tabas? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Dr. Reza Gladys pada tanggal 3 Desember 2024, Nikita Mirzani bahkan mengaku siap untuk diperiksa pada hari ini oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi. Hal itu pun diungkapkannya kemarin dalam siaran live di akun sosial media pribadinya. Nikita mengaku tidak takut pada pemeriksaan hari ini dan juga tidak takut apabila ditahan oleh penyidik. Bahkan, ia pun mengaku sudah menyiapkan koper seandainya hari ini ia pun langsung ditahan. Selain itu, Nikita mengaku tidak panik apabila dihadapkan dengan pihak kepolisian karena hal seperti ini bukanlah masalah pertama bagi Nikita Mirzani. Justru menurut Nikita, pihak Dr. Reza Gladys lah yang justru panik karena baru pertama kali berurusan dengan kepolisian. Menurutnya, yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys adalah Mail dan bukanlah dirinya. Nikita pun juga mengklaim bahwa tidak ada laporan polisi yang dilayangkan atas dirinya. Bahkan menurut Nikita, ia pun tidak pernah berhubungan dengan Dr. Reza Gladys. Untuk itulah, pihak Dr. Reza Gladys harus mampu membuktikan di pengadilan terkait tuduhannya. Ami katanya panik, boro-boro gue panik. Guys, gue itu dihadapkan dalam masalah kepolisian itu bukan baru sekali ya. Sudah berkali-kali, jadi nggak ada bahasa panik. Mungkin mereka yang panik kali. Mungkin gue diantara sekian banyak manusia, mungkin gue yang selalu seneng dikasih masalah. Karena apa? Gue tuh harus bisa membuktikan ya masalah itu benar atau enggak. Kalau ada yang bilang gue panik, sampai detik ini aja gue biasa aja sih. Mungkin yang panik itu yang belum pernah berurusan dengan kepolisian. Tapi kalau sudah pernah berurusan dengan kepolisian, kalau dibilang panik sih enggak, biasa aja. Justru kalau gue bukan panik ya, mungkin lebih kayak tapi gue nggak bisa ungkapin sih. Ya biarlah, itu sudah jadi ranahnya bapak-bapak kepolisian. Yang panik tuh justru kayaknya yang ngelaporin Mail deh, karena si Reza Ratu Flexing ini gak ngelaporin gue ke polisi guys. Yang dilaporin tuh Mail. Gitu, yang dilaporin tuh Mail bukan gue. Tidak ada laporan polisi untuk gue tuh, tidak ada. Yang dilaporin tuh Mail. Nah, kenapa gue bisa ditersangkakan juga ya nanti kita buktikan saja di pengadilan. Harusnya kan gue tidak bisa ditersangkakan. Kenapa? Karena gue tidak berhubungan dengan si manusia Silver. Tidak telepon, tidak ketemu, tidak whatsappan.
Nggak ada sama sekali. Gue tidak ada berhubungan dengan si manusia silver itu. Panik manusia silver tuh yang panik sama geng-gengnya. Gue mah nggak ada paniknya. Selama mulut ini masih bisa ngomong, ya tidak ada rasa kepanikan di diri saya. Paham? Ya kalian lah yang panik itu. Gue tuh dari dulu suka berperang memang orangnya. Gue tuh suka banget. Gue tuh udah paling happy dikasih masalah. Kayak ini nih, ini kan masalah yang baru lagi untuk gue. Karena dari dulu kalian lihat kalian cek aja lah di mana-mana. Pernah nggak dulu gue dibilang ngancem, dibilang meres? Belum ada. Ini adalah masalah pertama kali yang baru dalam hidup gue lagi. Dan gue seneng banget dikasih masalah ini. Ya, Nikita Mirzani sepertinya kini mengacungkan pedang pertempuran dengan sang pelapor di ranah hukum. Berdasarkan pengakuan Dr. Reza Gladys yang menyebutkan jika uang tersebut diberikan pada bulan November 2024, Nikita pun beralibi apabila benar ia melakukan pemerasan. Kenapa saat itu tidak langsung dilaporkan dan harus ada jeda 1 bulan untuk melaporkan Mail, asisten pribadinya? Maka Nikita pun mengakui tinggal menunggu kasus ini pun dibuka di hadapan publik. Pasalnya, menurut versi Nikita Mirzani, yang terjadi ketika itu adalah kerjasama. Dalam kerjasama itu, memang tidak ada kontrak kerjasamanya, tapi hanya menggunakan WhatsApp saja. Nikita pun mengklaim bahwa menurut aturan, hal ini pun sudah menandakan bentuk kerjasama. Nikita pun juga mengungkapkan agar kasus ini sampai di pengadilan karena ia tidak suka dituduh melakukan dugaan pemerasan. Jadi mungkin lebih tepatnya yang panik itu ya mungkin mereka. Karena ketika ini sudah jadi ranah hukum, jadi konsumsi publik, masuk ke pengadilan, justru mereka lah nanti yang harus membuktikan. Dia kan ngakunya uang itu diberikan bulan November. Ya kan? Kenapa nggak langsung melapor? Kenapa nunggu jeda sebulan untuk melaporkan? Tanyalah sama mereka. Justru yang panik itu mereka. Kalau gue mah nggak ada panik-paniknya sedikit pun. Justru gue menunggu ini dibuka di publik supaya orang belajar gitu ya. Belajarnya apa? Belajar kalau orang minta tolong, orang memohon ya, terus dijebak, biar kalian belajar. Jadi kalian juga nanti kalian bisa belajar dari kasus ini. Belajarnya gimana? Oh berarti kalau kerjasama lewat WhatsApp itu tetap akan bisa dipidana ya, gitu. Berarti kalian harus tetap walaupun di WhatsApp dibilangnya deal, tapi kalian harus tetap ngodorin surat kontrak. Itu pelajaran loh. Karena kan kalau gue biasanya bekerja kadang kalau misalkan ada yang nawarin kerja nyanyi gitu kan di luar kota, cuman lewat WhatsApp gitu, Kak Niki misalkan gitu, atau enggak lewat Julia, Jul cek jadwal Kak Niki dong, bisa let's say tanggal 1 ya gitu, terus dicek dulu ke gua, Kak tanggal 1 free nggak free, ya udah dia Julia lah yang berhubungan, nanti cuman bilang oke, Kak lock ya tanggal 1. Nah, itu kan berarti bentuk kerjasama. Itu sebetulnya sudah bentuk kerjasama, cuman tidak terurai di kontrak, tapi itu sudah menjadi bentuk kerjasama dan itu ada undang-undangnya. Coba baca deh undang-undang tuh bisa dibaca di Google guys, nggak susah kok. Karena dengan lisan atau dengan WhatsApp itu sudah menandakan itu adalah bentuk kerjasama. Jadi nanti kalau ini sampai benar masuk ke pengadilan, gue berharapnya ini harus masuk ke pengadilan. Ya, karena gue tidak suka dituduh memeras, memeras apa lagi? Mengancam, dituduh pencucian uang. Ya, karena kalau gue melakukan pekerjaan itu dari lama, pasti udah banyak yang ngelaporin gue. Kenapa cuma manusia silver doang yang ngujuk-ngujuk ke Polda Metro Jaya? Ya, logika aja. Kalau memang itu salah satu pekerjaan gua meres orang atau ngancem atau pencucian uang, mungkin sudah dari dulu gua dilaporkan. Ya, tapi ini kan tidak ada satu orang pun yang melaporkan, baru si manusia silver ini aja. Lagian lucu, kalau dia merasa diperas, dia merasa diancam.
Kenapa uangnya harus dikasih dulu? Kenapa dia nggak langsung laporin aja ke polisi? Kan sesimpel itu aja guys pemikiran tuh. Ya kan, dan harus digarisbawahi ya. Si manusia silver ini tidak pernah berkomunikasi dengan saya dan saya tidak pernah berkomunikasi dengan dia. Bentuk pemerasan pengancaman itu adalah saya yang harus mengancam dia, saya yang harus memeras dia. Tidak boleh pakai orang lain, nggak bisa. Nggak bisa itu, nggak ada itu. Itu bisa guys, semua itu bisa dipelajari di mana? Di Google. 20 tahun. Nih, ini juga edukasi untuk kalian. Kalau 20 tahun itu adalah ancaman hukuman, ya, ancaman hukuman, dan itu harus dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan, ya, ancaman hukumannya itu bisa berbalik ke si pelapor, ya, karena dia sudah melakukan laporan palsu. Di sisi lain, menurut Julianus Paulus Sembiring sebagai kuasa hukum Dr. Reza Gladys, dalam kasus pemerasan yang dilaporkan kliennya, ada satu pola yang sama yang dilakukan oleh beberapa pihak bagaimana cara memeras korbannya. Hingga menurut pihaknya, jaringan ini pun merupakan sindikat dalam melakukan pemerasan terhadap para owner skincare. Hal itu pun terungkap dari rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR RI baru-baru ini, saat kuasa hukum Dr. Reza Gladys dan juga suaminya hadir di DPR RI. Sebagai korban, Reza Gladys pun juga mengklaim sudah menyerahkan sejumlah bukti nyata kepada penyidik Polda Metro Jaya. Karena itu, kliennya pun juga yakin apabila laporan polisinya akan membuahkan hasil serta oknum-oknum yang dilaporkan akan ditahan. Sebenarnya Dr. Reza ini kan saya salut. Pertama, kenapa saya salut? Beliau ini kan paham hukum acara. Ya, ini salah satu public figure, ya. Ada juga yang lain sih yang saya ketemui yang paham hukum acara, sehingga dia dari awal sih tenang. Dia tenang karena dia yakin dan percaya ini akan membuahkan hasil, dan kemudian oknum-oknum yang dia laporkan dia yakin akan ditahan. Dan mendengar, ya, sebenarnya klien kami semalam sudah mendapatkan SP2AP terkait surat yang kami sampaikan kepada Polda Metro Jaya, dan beliau sudah merasa bahwa ini wajar, ya. Tetapi beliau berharap bahwa penyidik tetap bekerja dengan keras. Pada intinya bahwa kami dari penasihat hukum sangat yakin dengan apa yang kami majukan. Sudah, itu aja. Dan ini sindikat, bukan kami sindikat. Tadi kami hadir dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi 9. Dan saya ada membawa beberapa dokter estetika dan brand owner. Dalam hal ini ada satu pola yang sama, ya, pola yang sama yang dilakukan oleh yang kami duga sindikat ini untuk melakukan pemerasan terhadap pemilik brand owner ini dan dokter estetika yang tadi hadir. Ya, seperti contoh begini, direview. Setelah direview, kemudian ditelepon, lalu dibilangin, awas hati-hati, ini gua dipanggil sama BPOM, DPR RI dan sebagainya. Nah, kemudian ini dokter estetika dan pemilik brand owner ini ketakutan sehingga melakukan komunikasi. Jadi polanya sama, ya. Tidak hanya klien kami dokter RG, ya, tapi kepada beberapa korban-korban yang lainnya. Jadi kenapa kemudian kami mengatakan ini dugaan sindikat? Karena mempunyai pola yang sama terhadap korban-korban yang lain. Seperti itu dia. Sesuai yang disampaikan oleh Kabid Humas bahwa sebenarnya itu diminta 5M gitu. Tetapi kesanggupan klien kita hanya 4M, seperti itu. Ya, jadi itu pun dengan tekanan-tekanan yang luar biasa. Seperti itu. Ya, itu dua kali, satu ditransfer, satu di cash, ya. Soal transfer ke rekening TID. Nah, itu kan. Kalau bagaimana penyampai keterangan inisial NM, TID, dah.
Tak hanya itu, kuasa hukum Dr. Reza Gladys mengaku bahwa kliennya telah menyodorkan beberapa bukti kepada polisi. Tapi satu hal yang membuat pihak Dr. Reza Gladys sakit hati bukan hanya soal produk skincare-nya saja yang direview oleh Nikita. Pasalnya, sang klien merasa terganggu dengan narasi yang dibuat oleh oknum-oknum yang menyebutkan bahwa Dr. Reza Gladys adalah si Ratu Flexing serta mencap wajahnya abu-abu. Sebutan semacam itu di sosial media membuat mentalnya pun akhirnya terganggu lantaran putrinya di sekolah pun ikut menjadi korban ejekan teman-temannya. Tak hanya itu, pihak Dr. Reza Gladys juga mendengar kabar bahwa Nikita akan keluar negeri sehingga berharap kepada penyidik agar segera menahan Nikita Mirzani. Ya, karena klien kami ini pada prinsip ya menyajikan bukti-bukti yang sangat terang benderang ya, bukan kabur, bukan abskalibar. Ya, jadi kalau kawan-kawan sering melihat banyak proses pidana dan sebagainya juga lama, mungkin bukti-buktinya kabur. Ya, ini jelas terang benderang sehingga penyidik merasa yakin sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berada di hukum acara. Ya, seperti itu. Klien kami tidak pernah takut terhadap di reviewnya produknya. Tidak pernah takut terhadap itu. Kenapa? Karena klien kami sudah memenuhi ketentuan notifikasi izin edar dan hal-hal yang diatur oleh BPOM. Yang jadi persoalan adalah ketika si oknum-oknum yang terlapor ini sering mereview produknya, kemudian menambahkan narasi bahasa bahwa inilah flexing, wajah abu-abu dan sebagainya, itu yang membuat dia terganggu secara mental. Kenapa? Dia kan punya anak. Ya, dia punya anak. Mungkin anak-anak dia di sekolah, teman-teman dia mengatakan mami lu itu bukan wajah abu-abu ya gitu. Itu terganggu seperti itu. Bukan terhadap produknya. Ya, saya ulangi sekali lagi, bukan terhadap produknya, tetapi terhadap gangguan perkataan-perkataan yang memburukkan klien kami. Seperti itu. Kami berharap bahwa dengan terpenuhinya unsur pasal 21 KUHP, ya, di ancamannya 5 tahun nih. Kemudian dia sudah melakukan pidana-pidana lain dan ya, kalau nggak salah kemarin ya, si inisial NM ini mau keluar negeri. Nah, ya, jadi alasannya nggak tahu gitu. Nah, ini harus saya harap penyidik harus bertindak dengan segera untuk melakukan penahanan terhadap inisial NM. Seperti itu dia. Mengejutkan, Nikita Mirzani mengaku tidak takut kalau hari ini ia ditahan saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Lantas benarkah? Mail pun juga menyebut jika Reza Gladys lah yang menghubunginya agar Nikita mereview produk kecantikannya. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Status tersangka Nikita Mirzani atas laporan polisi Dr. Reza Gladys masih menjadi sorotan. Apalagi hari ini Nikita pun dijadwalkan untuk diperiksa sebagai tersangka. Sebelumnya, Mail, asisten pribadi Nikita Mirzani, setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, mengaku tidak melakukan pemerasan. Pasalnya, pihak Reza Gladys yang minta-minta agar produk skincare-nya direview oleh Nikita Mirzani. Tapi justru Reza Gladys merasa diperas. Padahal pihak Nikita pun merasa tidak ada yang memerasnya. Di sisi lain, Dr. Oki mengaku selalu mendukung Nikita Mirzani meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia pun juga merasa yakin bahwa Nikita Mirzani pasti bisa melewati semua ini. Sementara itu, Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita, juga membenarkan bahwa kliennya telah dijadikan tersangka. Namun, menurutnya Nikita Mirzani tidak mengenal Reza Gladys, tapi Reza Gladys lah yang menghubunginya terlebih dahulu. Terkait tuduhan pemerasan dari Reza Gladys, menurut Fahmi Bahmid harus ada tafsir yang benar dalam peristiwa ini, karena kliennya pun tidak mungkin melakukan hal tersebut, karena menurut versi Nikita yang terjadi adalah endorse skincare. Pemerasan nggak ada yang meras. Terus sebenarnya gimana tuh? Nggak tahu.
pokoknya. Tapi katanya udah jadi TSK, benar Mail? Apa? Bener udah jadi TSK belum sih? Statusnya gimana? Statusnya? Nggak ada TSK-TSKan, aku baru dipanggil doang. Dan pemeriksaan berikutnya kapan? Pemeriksaan berikutnya gimana? Pemeriksaan selanjutnya kapan? Transferan melalui Mail ya? Transferan melalui siapa? Melalui Mail bukan? Bukan. Itu siapa bang? Nggak tahu. Pokoknya intinya saya cuma mau bilang dia yang sendiri yang minta-minta, pelapor sendiri yang minta-minta untuk barangnya tidak di review, tapi dia sendiri yang bilang diperes. Tapi kan ini kan sahabat sendiri. Iya sahabat sendiri, mungkin gimana dok? Supportnya? Kita Mirzani tahu support. Oh. Saya nggak suka, masa mewawancarai saya bukan ngomongin saya. Tapi soal Alasannya apa, karena bukti-bukti yang kuat atau seperti apa sih Pak? Nggak ada, itu kan haknya mereka. Tapi hukum itu saya katakan lagi, di dalam peristiwa hukum itu ada sebab musabab, ada asal mula peristiwa. Peristiwanya itu dari mana asal mulanya? Seseorang tidak kenal, tiba-tiba ada orang lain menghubungi, terus meminta sesuatu. Bagaimana ada niat? Kenal tidak? Niat itu paling penting dalam peristiwa pidana. Ini kita tidak pernah punya niat apapun terhadap seseorang tersebut. Bagaimana bisa ada pemerasan dan sebagainya? Dua alat bukti yang menguatkan. Itu saya tidak tanggapi karena saya menilai nanti. Saya punya pandangan sendiri bahwa niatan dalam peristiwa ini tidak ada. Bagaimana seseorang tidak kenal terus punya niat terhadap orang yang tidak kenal? Jika memang ini ada persoalan, kenapa dia yang mengatur sendiri jadwalnya? Cara membayarnya, dibayar 2 kali. Setelah itu dia minta waktu, ya, memberitahukan kalau nanti bulan ini sudah selesai, tolong sampaikan kami supaya kami membayar lagi. Terus bagaimana ada pemaksaannya, pengancamannya? Semua dia yang memutuskan. Endorse 1 tahun, tahun depan diperpanjang. Dan itu adalah kalimat daripada yang bersangkutan. Tolong ya Mail, ingatkan ya, nanti di November biar saya bayar lagi. Terus apa ini? Ya artinya ada kalimat bahwa itu memang endorsan. Ada di WA-nya. Jadi perjanjian itu bisa lisan. Tidak harus mana perjanjiannya, lisan juga bisa. Kecuali kita jual beli rumah. Kalau saya jual HP nggak perlu pakai perjanjian juga bisa. Di sisi lain, Rasman Nasution merasa sedih karena Nikita Mirzani terancam hukuman penjara 20 tahun terkait laporan polisi dari Dr. Reza Gladys. Bahkan, Rasman juga mengaku yakin bahwa Nikita Mirzani sudah pasti akan ditahan saat diperiksa pada hari ini. Rasman pun mengaku jika ia menyampaikan itu bukan karena dendam kepada Nikita, tapi dirinya pun juga mendorong pihak penyidik agar Nikita Mirzani ditahan. Dengan menahan Nikita Mirzani, ia pun tidak akan lagi cuap-cuap. Rasman mengaku prihatin dengan apa yang menimpa Nikita Mirzani, sebab masih banyak lagi laporan polisi yang akan menjerat Nikita Mirzani, termasuk dari dirinya dan juga orang tua Fadel Bajideh, di mana laporan tersebut akan berlapis-lapis serta dipastikan Nikita pun juga akan menjadi tersangka. Dr. Reza Gladys, laporin dia tersangka sekarang. Iya kan? Ditanya, apakah saya sedih? Sedih. Kenapa sedih? Ya karena ancaman hukumnya 20 tahun, kejahatan cyber. Ada ancaman kekerasan, ada penyuapan 4 miliar. Nah, dikasih 2 miliar cash, ditransfer 2 miliar cash. Ya, sekarang sudah naik sidik ya. Dan dia dipanggil, kemudian dia minta tunda tanggal 3 Maret 2025. Ya, dia dipanggil, saya yakin dia akan ditahan. Itu keyakinan saya. Dan sangat berpotensi sekali untuk ditahan. Dan saya bukan karena dendam, tapi saya mendorong agar dia ditahan. Kenapa ditahan? Supaya tidak banyak banget ngomongnya, cuap-cuap terus. Sampai tadi masih ngoceh-ngoceh itu orang. Memang nggak ngocehin saya ya, tapi masih ngoceh-ngoceh gitu. Saya sampaikan kepada kalian, saya tidak boleh menjamin karena Allah yang mau menjamin. Tapi saya pastikan 99% anak ini tersangka dan akan sampai di pengadilan dan akan masuk putusan pengadilan. Itu sikap saya. Jadi laporan saya terhadap dia 2, laporan Pak Umar Bajideh juga, bapaknya Fadel, itu juga jalan. Nah, jadi poin-poin ini
semuanya nanti akan mengkerucut kepada apa yang disebut dengan efek jera. Kalau nggak yakin kan ngapain dilapor? Kan dalam teori hukum sudah saya sebutkan tadi, siapa yang mendalilkan, maka dia membuktikan. Siapa yang menuduh, dia harus membuktikan. Dan saya laporkan dia pencemaran nama baik melalui undang-undang elektronik. Bayangin ya, persoalan gua dengan Hotman, itu gara-gara si perempuan itu Iklim Hakim. Itu aja masalah surat kuasa dan pengakuan. Padahal dia preskon bareng gua. Dia ada di samping. Dia bilang nggak ada kuasa sampai akhirnya disidangkan gitu. Lah, Nikita ke saya, gue ini gila kalimatnya. Jadi kalau ini bisa jadi tersangka dan menjadi terdakwa, ya kenapa dia tidak? Nah, persoalan dengan saya, apakah saya bebas atau tidak, itu tergantung saya berjuang di pengadilan. Kalau NM, ya tergantung pengacara dia. Tapi karena ini telak, ya saya yakin, ya saya nggak boleh jamin ya dia masuk. Untuk Pak Umar Bajide juga. Tapi yang paling telak itu persoalan penganiayaan di dahi saya. Dan itu visumnya sudah, dan dokternya sudah diperiksa. Hasil visumnya juga sudah datang. Nah, maksud saya nggak benci kepada NM, dan saya tidak bangga dia di penjara, tidak. Cuma kalau dia ditahan, saya yakin cuap-cuap di media itu nggak lagi terjadi gitu. Jadi nggak selalu banyak, tidak lagi menambah musuh gitu. Tidak menambah musuh yang setiap hari itu nanti bisa menimbulkan polemik baru gitu. Jadi saya kasihan di Nikitanya gitu, karena besok dia misalnya lepas kontrol lagi, terus jadi amarah, orang jadi benci, kan kasihan dia aja. Itu doang, gak ada yang lain. Jadi kalau saya ya prihatin, dan ada banyak laporan lagi sih sebetulnya tentang NM ini. Bukan dari saya, bukan dari Reza saja, ada yang lain juga. Nah, jadi ini kan akhirnya kan nanti dia berlapis-lapis, ntar keluar yang ini, masuk lagi kasus yang ini masuk lagi. Nah, jadi masalah skincare ini, saya ini kan pengacara para pemilik skincare. Kalian tahu, itu saya pegang dulu 90%. Reza Gladys itu mantan klien saya, itu gara-gara difitnah-fitnah. Cabut kuasa itu saya duga gara-gara Hotman. Makanya saya minta, kalau kaitan dengan Nikita Mirzani tersangka, kemudian juga terkait dengan Mail, kalau diduga terlibat Dr. Oki, saya minta Oki juga proses. Oki juga harus diproses. Nah, jadi urusan persoalan skincare ini, minta aparat penegak hukum, saya setuju. Sementara itu, seperti apa alasan Farhad Abbas yang menyebut ada kejanggalan dalam penetapan Nikita Mirzani sebagai tersangka? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Praktisi hukum Farhad Abbas pun menyebutkan bahwa ada kejanggalan dalam penetapan tersangka terhadap Nikita Mirzani. Pasalnya, menurut Farhad Abbas, dalam kasus Nikita Mirzani versus Reza Gladys seharusnya terlebih dahulu ada restoratif justice. Selain itu, kejanggalan lainnya menurut Farhad Abbas, apabila Nikita diduga melakukan pemerasan, kenapa tidak dari dulu dilaporkan ke pihak kepolisian? Tak hanya itu, Farhad pun juga menanggapi terkait sistem transfer tanpa ada kontrak adalah sebuah hal yang biasa terjadi. Justru seharusnya polisi memeriksa skincare yang diungkap oleh Nikita Mirzani mengandung zat berbahaya bagi para penggunanya. Nikita Mirzani tersangka, harusnya mediasi atau restoratif justice. Karena kalau pemerasan kenapa nggak dari dulu dilaporkan? Minta polisi jangan bersebelah. Nggak ada orang bisa mengeluarkan 4 miliar kalau nggak ada sebab akibat.
Tidak ada asap kalau nggak ada api. Itu endorse. Dan biasa. Dunia medsos itu ditransfer tanpa ada kontrak itu biasa. Jadi kalau misalnya Nikita Mirzani di penjara bisa, tapi saya yakin Nikita akan bebas. Walaupun Nikita ada salah, ya tinggal buat perdata aja, karena Nikita kan jelas ada rumahnya. Tinggal digugat, kembalikan uang. Tapi kalau Nikita pernah mengatakan itu barang bagus, kan awalnya kan karena kritik nilai penjualan 50M turun ke 5M kan. Kemudian dikasih uang lah supaya ngomong yang baik-baik. Naik lagi kan, untung kan. Jadi 5 miliar dibanding daripada 50 omset masih untung 5. Itu kan dianggapnya biaya iklan. Dan bisa kita buktikan bahwa Nikita adalah endorsement. Yang dimana itu biasa. Jangankan 5 miliar, 20-30% atau bagi hasil itu biasa. Dan itu bisnis daripada media sosial dan TikTok maupun Instagram. Dan segera polisi tekan aja. Kenapa ditakut-takutin? Periksa apakah obat skincare itu mengandung racun yang bisa membahayakan. Karena ada beberapa ya di sidik polisi. Kalau itu memang benar, ya tangkap dua-dua. Jadi jangan berpihak pada yang banyak uang. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.